Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama, yaitu ada Era Erviana dengan MPM 18 01010012. Yang kedua ada Adi Adams dengan MPM 37. Yang ketiga ada Rima Cindy Arofa dengan MPM 50. Yang keempat ada Lina Wahyu dengan MPM 58. Yang kelima ada Siwi Lutfi dengan MPM 60. Yang keenam ada Muhammad Afiq Ahzani dengan MPM 44. Yang ketujuh ada saya sendiri Ita Yuliana dengan MPM 71. Dan yang terakhir ada Budiarto dengan MPM 16 0101 0211. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai analisis regresi dua variabel. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Budiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tentang contoh hipotesis. Jadi, analisis regresi memberi penekanan pada mengestimasi atau membuat prediksi dari nilai rata variabel dependent. Berdasarkan nilai variabel tersebut itu diperjelas dan yang telah diketahui dan telah ditentukan. Selanjutnya kita lihat tabel. Nah, di situ itu kita menjelaskan tabel tersebut itu menjelaskan pada populasi total yang di situ ada 60 keluarga di sebuah komunitas hipotesis dengan pendapatan mingguan itu dilambangkan dengan X dan pengeluaran konsumsi mingguan yang dilambangkan dengan Y. Terus di situ ada beberapa variasi yang dapat dipertimbangkan dari pengeluaran konsumsi mingguan pada setiap kelompok pendapatan yang dapat kita lihat dan kita lihat dengan jelas di tabel ini. Akan tetapi gambaran yang secara umum dapat dilihat itu mengesampingkan pengeluaran konsumsi mingguan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan begitu. Lebih jelasnya kita simak dulu gambarnya, terus nanti kalau ada yang mau tanya silahkan tanya gitu ya. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep fungsi regresi populasi. Dari materi sebelumnya dijelaskan bahwa untuk setiap rata-rata kondisional E dalam kurung Y sehingga XI adalah fungsi dari XI, di mana XI merupakan nilai X yang telah ditentukan secara simbolis, yaitu E dalam kurung Y sehingga XI sama dengan Fxi, di mana Fxi melambangkan beberapa fungsi dari variabel penjelas X. Dalam contoh ini yaitu E dalam kurung Y sehingga XI adalah sebuah fungsi linier dari XI. Persamaan ini dikenal sebagai fungsi ekspektasi kondisional atau lebih dikenal sebagai fungsi regresi populasi atau FRP. Fungsi ini kurang lebih menyatakan bahwa nilai ekspektasi dari distribusi Y dari XI yang telah ditetapkan adalah fungsi yang berhubungan dengan XI. Ungkapan alternatif yang digunakan dalam literatur adalah model regresi populasi linier atau hanya menyebutkan regresi populasi linier. Sebagai contoh, seorang ekonom mengusulkan bahwa pengeluaran konsumsi berhubungan secara lurus dengan pendapatan. Oleh karena itu, pendekatan awal atau hipotesisnya adalah kita dapat mengasumsikan bahwa FRP E dalam kurung Y sehingga XI adalah fungsi linier XI. Misal dari tipe E dalam kurung Y sehingga XI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI, di mana beta 1 dan beta 2 tidak diketahui, namun merupakan parameter yang telah ditetapkan atau dikenal sebagai koefisien regresi. Beta 1 dan beta 2 juga dikenal sebagai intercept dan koefisien kemiringan.
kepentingan kita dalam melakukan analisis regresi adalah untuk mengestimasi FRP, seperti dalam persamaan 2.2.2, yaitu mengestimasi nilai dari beta 1 dan beta 2 yang tidak diketahui berdasarkan observasi terhadap nilai X dan Y. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Mbak Ira, makna extra linear. Linearitas dalam variabel arti paling pertama dan yang paling alamiah dari linearitas adalah ekspektasi kondisional Y adalah sebuah fungsi linear X. Dalam interpretasinya, sebuah fungsi regresi seperti E dalam kurung Y XI kurung tutup sama dengan beta 1 plus beta 2 X2 bukan merupakan fungsi linear karena variabel muncul dan dengan sebuah pangkat atau indeks 2. Linearitas dalam parameter. Interpretasi kedua dari linearitas adalah bahwa ekspektasi kondisional dari E kurung buka Y XI kurung tutup adalah fungsi linear dari parameter-parameternya. Beta bisa saja linear atau tidak linear untuk variabel X-nya. Dalam interpretasi ini, E kurung buka Y XI kurung tutup sama dengan beta 1 plus beta 2 X kuadrat adalah model regresi dalam parameter linear. Misal, X sama dengan 3, maka E kurung buka Y X sama dengan 3 kurung tutup beta 1 plus 9 beta 2 yang jelas linear dalam parameter beta 1 dan beta 2. Yang selanjutnya yaitu sekarang coba pertimbangkan model E kurung buka Y XI kurung tutup sama dengan beta 1 plus beta 2 XI. Misal X sama dengan 3, maka kita akan mendapatkan E kurung buka Y XI kurung tutup beta 1 plus 3 beta kuadrat akan tidak linear dalam parameter beta 1. Dari kedua interpretasi mengenai linearitas dalam parameter relevan terhadap pembentukan teori regresi. Oleh karena itu, dari sekarang terminologi regresi linear akan selalu berarti sebuah regresi yang linear dalam parameter-parameter beta berpangkat 1 saja. Parameter untuk penjelas variabel X bisa saja linear atau tidak linear. Akan menjelaskan tentang spesifikasi stokastik dari FRP. Defisiasi dari seorang individu Y1 di sekitar nilai ekspektasi dinyatakan sebagai berikut. Di situ sudah tertera rumusnya menunjukkan persamaan 2.4.1. Defisiasi UI adalah sebuah variabel acak yang tidak diamati acak dan dapat mengambil nilai positif maupun negatif. UI dikenal sebagai faktor kesalahan stokastik persamaan 2.4.1 bahwa pengeluaran dari sebuah keluarga secara individu pada tingkat pendapatan tertentu dapat diekspresikan sebagai penjumlahan dari dua komponen E kurung buka Y garis XI kurung tutup merupakan rata pengeluaran konsumsi keluarga dengan tingkat pendapatan yang sama. Bisa dilihat rumus di situ. Persamaan itu menunjukkan persamaan 2.4.2. Persamaan 2.4.2 menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi dari sebuah keluarga secara linear berhubungan dengan pendapatannya ditambah dengan faktor sebuah gangguan spesifikasi stokastik dari persamaan 2.4.2 memiliki kelebihan bahwa ia menunjukkan secara jelas jika terdapat pengaruh variabel lainnya selain pendapatan yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi dari pengeluaran keluarga, dan pengeluaran konsumsi tidak dapat dijelaskan secara sempurna hanya oleh variabel yang disetarakan dalam model regresi 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada signifikansi faktor gangguan stokastik. Signifikansi tidak mengenalkan variabel dalam model X-Bilin. Alasan yang mendasarinya yaitu ada 6. Yang pertama, keracunan teori. Jika ada teori yang menentukan perilaku Y, mungkin dan seringkali tidak lengkap. Yang kedua yaitu ketidaktersediaan data.
sangatlah umum apabila mengalami ketidaktersediaan data yang akan kita butuhkan dalam analisis empiris kita. Yang ketiga yaitu ada variabel inti dibanding variabel penggiring. Ada sedikit kemungkinan terdapat keterkaitan antara semua atau beberapa variabel yang sangat kecil, sehingga sebagai pertimbangan biaya tidaklah berguna jika memasukkan variabel ini secara ekspilin. Yang keempat yaitu keajakan intrinsik atau perilaku manusia. Walaupun kita sukses untuk memasukkan beberapa variabel, kemungkinan terkait dalam model terdapat sebuah hubungan antara mengenai keajakan secara intrinsik. Yang kelima yaitu variabel yang diproduksi secara tepat. Walaupun model regresi klasik mengasumsikannya bahwa variabel X dan Y diukur secara akurat, namun pada demikian data praktiknya tercemar oleh kesalahpahaman dalam pengukurnya. Yang keenam yaitu ada prinsip parsimoni, yang dimana kita mungkin ingin tetap menjaga model kita sesederhana mungkin. Selanjutnya yaitu bentuk fungsi yang salah. Walaupun kita telah benar secara teoritis menggunakan variabel untuk menjelaskan fenomena, dan juga walaupun kita telah mendapatkan data dari variabel, kita tidak mengetahui apakah bentuk fungsi hubungan antara regresan dan juga regresor. Perkenalkan, nama saya Lina Ustiani. Di sini akan menjelaskan tentang regresi sampel. Sebuah estimator yang dikenal pula sebagai statistik atau sampel hanyalah sebuah aturan, rumus, atau metode yang memberitahukan bagaimana mengestimasi sebuah parameter populasi dari informasi yang disediakan suatu sampel. Sebuah nilai numerik tertentu dapat dihasilkan oleh estimator, pada hal ini disebut sebagai pengestimasi. Sebagaimana diingat bahwa suatu estimator dilakukan secara acak, sedangkan pengestimasi sebaliknya dilakukan secara urut atau secara tidak acak. Perkenalkan, saya Siti Lutfi. Di sini saya akan melanjutkan terkait fungsi regresi sampel. Fungsi regresi sampel merupakan bentuk estimasi penaksiran atau perkiraan dari fungsi regresi populasi. Formula dari FRS yaitu Y topi I sama dengan B topi 1 plus B topi 2 XI. Y topi I merupakan pengestimasi dari EY sehingga XI. B topi 1 pengestimasi dari B1, B topi 2 pengestimasi dari B2. Analisis regresi bertujuan untuk menafsirkan FRP. YI sama dengan B0 plus B1 XI plus UI sebagai dasar dari FRS, yaitu Y topi I sama dengan B topi 0 plus B topi 1 XI plus U topi I. UI atau U topi I merupakan faktor stokastik atau residu atau sisa sampel. Untuk X sama dengan XI, Y sama dengan YI. Dalam pengertian FRS, YI yang teramati dinyatakan sebagai Y sama dengan Y topi I plus UI. Dalam pengertian FRP dapat dinyatakan sebagai YI sama dengan Y sehingga XI plus UI. Pada grafik tersebut terlihat bahwa Y topi I pada fungsi FRS berekstimasi berlebihan dari fungsi FRP yaitu E, Y sehingga XI, dan di area sebelah kiri dari titik A, garis FRS lebih rendah dari garis FRP. Rendahnya estimasi dan berlebihannya suatu estimasi disebabkan karena adanya fluktuasi sampel atau adanya faktor UI. Yang selanjutnya di sini ada hubungan nilai rata TBS matematika dengan rata pendapatan keluarga yang tinggi. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu contoh. Jadi gini, keluarga dengan pendapatan tinggi itu dapat mengikuti bimbingan TBS secara privat. Nah, itu sebagai tambahan. Nah, mengapa?
nilai mahasiswa itu memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan juga ada kemungkinan bahwa mahasiswa dengan nilai rata-rata TBS matematikanya itu lebih tinggi karena dari sekolah yang kondisinya lebih baik. Jadi itu sebagai contoh dari hubungan antara rata nilai TBS matematika dengan nilai pendapatan keluarga. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini dari pembahasan tadi terdapat 4 kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu konsep utama sebagai dasar dari analisis regresi adalah konsep fungsi ekspektasi kondisional. Nah, dengan tujuan kita dalam analisis regresi adalah untuk mencari tahu bagaimana nilai rata dari variabel dependen atau bervariasi berdasarkan variabel penjelasnya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu materi tadi menitik beratkan diskusi pada FRP linear, yaitu regresi yang linear pada parameternya atau bisa linear atau tidak linear terhadap regresan atau regresornya. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu untuk kepentingan empiris. Nah, FRP ini stokastik. Nah, merupakan menjadi perhatian utama. Jadi faktor gangguan stokastik itu memiliki peranan penting dalam FRP. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu FRP merupakan konsep ideal karena pada praktiknya itu seseorang jarang untuk dapat menjangkau keseluruhan dari populasi yang menjadi objek penelitian. Nah, oleh karena itu seseorang menggunakan fungsi regresi sampel. Sekian presentasi dari kami. Bila penyampaian materi yang kami sampaikan kurang jelas dan tidak dapat dimengerti, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.